sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin absen dulu. Jadi sebelumnya ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir ya, hadir semua. Oke, Ibu, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Sekarang kita akan membahas perlawanan kolonialisme di Indonesia. Jadi perlawanan kolonialisme di Indonesia itu adalah suatu rangkaian peristiwa bangsa Indonesia melawan bangsa asing, seperti bangsa yang pernah datang ke Indonesia itu Portugis, Belanda, sampai ke pendudukan Jepang di Indonesia. Itu terjadi akibat adanya eksploitasi sumber daya alam dan manusia oleh penjajah, dan juga adanya penindasan terhadap hak-hak rakyat. Nah, jadi anak-anak semua, Ibu ingin bertanya kepada kalian, kalian bisa memberikan contoh perlawanan kolonialisme di Indonesia? Contoh perlawanan itu seperti perlawanan di Diponegoro. Nah, teman kalian ada yang menyebutkan perlawanan di Diponegoro. Jadi Ibu ingin bertanya lagi, adakah yang bisa memberikan contoh lain? Saya Bu. Iya, silakan. Contohnya itu seperti perlawanan rakyat di Maluku. Oke anak-anak, tadi sudah disebutkan oleh beberapa teman kalian tentang perlawanan kolonialisme di Indonesia. Ada perang di Diponegoro dan perlawanan di Maluku. Nah, selanjutnya Ibu ingin membagi kalian beberapa kelompok untuk investigasi kelompok. Jadi sebelum membagi kelompok, apakah ada pertanyaan? Bertanya Bu, apakah boleh saya mengakses sumbernya dengan melakukan wawancara atau pergi ke perpustakaan dan mengakses di internet Bu? Pertanyaan Anda cukup bagus. Jadi untuk mengenai sumber, kalian boleh mengakses sumber dari manapun, entah dari wawancara, entah dari perpustakaan, ataupun dari situs internet. Guru dapat memberikan stimulus kepada siswanya agar siswa dapat mengidentifikasi topik yang bersumber pada buku, majalah, atau media lainnya. Sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Jadi teman-teman, aku akan coba mencari di laptop untuk mencari materi tentang perlawanan Diponegoro dengan mencarinya di bagian sumber jurnal atau sumber lainnya. Siswa berdiskusi untuk membagi tugas dan menuliskannya sebagai hasil diskusi kelompok. Untuk menerapkan metode kelompok investigasi diperlukan lingkungan sosial yang mendukung dan mampu merespon berbagai tuntutan pembelajar yang bermacam-macam. Misalnya perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar yang memiliki koleksi beragam, keterjangkauan dan aksesibilitas terhadap sumber belajar lain di luar sekolah. Kelompok 2, Ibu boleh menjawab? Nah, jadi di sini ada contoh dari kelompok 2. Nama anggota kelompok 2 ada Monica dan Elmi. Jadi mereka mengambil judul materi perlawanan rakyat Maluku, dan mereka mengambil sumber-sumbernya dari perpustakaan. Jadi anak-anak semua, kalian Ibu tugaskan untuk melakukan investigasi ke tempat-tempat yang telah kalian putuskan di dalam kelompok. Jadi nanti kita akan bertemu di minggu depan dan kalian mempresentasikan hasil investigasi kalian. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan tentang materi hari ini? Tidak Bu. Baik, jika kalau tidak ada, Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini.
Sebelum ditutup, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Baik. Sekarang kita lanjut materi pembelajaran kita. 6 minggu kemarin, Ibu telah menyuruh kalian untuk melakukan grup investigasi ke tempat-tempat yang telah kalian putuskan di dalam kelompok kalian. Baik Anda semuanya, apakah data-datanya sudah didapatkan? Sudah Bu. Apakah data-datanya sudah lengkap? Sudah Bu. Nah anak-anak, untuk tugas selanjutnya Ibu meminta kepada kalian, ini masih di dalam kelompok juga, kalian Ibu tugaskan untuk membuat laporan terhadap data-data yang telah kalian dapatkan. Ada di antara kelompok yang sudah membuat laporan sehingga bisa dipresentasikan nanti. Sebelum itu Ananda, apakah kalian ada pertanyaan mengenai tugas ini? Tidak Bu. Tidak Bu. Baik, kalau jika tidak ada, boleh dilanjut mengerjakan laporannya dari kelompok. Baik Bu. Untuk presentasi nanti. Mungkin nanti kita bisa mempresentasikan mengenai poin penting yang sudah kita dapatkan dari data-data tadi gimana? Nanti kita aplikasikan beberapa poin-poin agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan atau mengetahui hasil yang sudah kita dapatkan. Baik anak-anak semua, apakah kalian telah melakukan instruksi yang telah saya berikan? Sudah Bu. Apakah kalian sudah mendapatkan poin-poin penting terhadap investigasi kelompok? Sudah Bu. Baik, Ibu ingin memberikan contoh dari kelompok 2. Silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil investigasi dari kelompok kami, yaitu tentang perlawanan rakyat di Maluku dengan melakukan wawancara dan juga mencari informasinya di perpustakaan. Sekian presentasi dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, anak-anak, dari kalian memperoleh data-data yang telah kalian cari, pengalaman apa yang bisa kalian dapatkan? Ibu mau mendengar komentar dari kalian semua. Saya Bu. Dari pengalaman investigasi yang telah kami lakukan ini,
perpustakaan dan saya itu dapat menemukan sumber-sumber yang lebih banyak dan luas. Gitu. Terima kasih komentar dari Rizka, komentarnya cukup bagus dan memuaskan. Sekian pertemuan kita hari ini, maka dan itu Ibu menutup pertemuan kita hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.